Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Irawan dengan NPM 193510200 dari Universitas Islam Riau. Oke, di sini saya akan melakukan preview jurnal tentang Exploring Static and Live Digital Forensic Methods, Practice, and Tools yang disusun oleh Mamuna Rafiq MNA Khan. Oke, yang itu pertama tuh kita masuk, yang pertama tuh adalah ada static analysis. Nah, by traditional digital forensic, it is focused on examining a duplicate colored copy of disk to take out memory contents. Nah, di sini biasanya tuh kita menduplikat isi dari disk untuk mengeluarkan isi dari memori tersebut. Biasanya di dalam static analysis forensik ini, kita melakukan, pensortiran data atau pengeluaran data atau membuang data tersebut, lalu kita setelah kita mendapatkan data tersebut, kita bawa dulu ke laboratorium untuk melakukan, analisis atau forensik. Oke, yang kedua tuh adalah live analysis. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan, pengumpulan data, analisis data, dan membuat laporan ketika sistemnya sedang berjalan. Nah, ini kita bisa langsung kita lakukan, dan sehingga dapat, mengefisiensi waktu, dapat, memotong waktu kerja kita ketika kita dalam melakukan live analysis tersebut. Oke, di sini ada beberapa tools yang biasa digunakan dalam digital forensik, statik maupun live. Yang pertama itu sini ada beberapa ya kan, banyak sih sebenarnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang di sini ada Registry Recon, di sini ada SIFT atau Sans Investigative Forensics. Nah, di sini Registry Recon sini biasa digunakan di sistem operasi Windows, dan di sini dia static analysis. Nah, di sini juga ada SIFT, Investigative Forensic Tools. Ini bisa digunakan di Ubuntu ya, karena dia Ubuntu tuh sifatnya open source ya. Sini biasa digunakan di live forensik. Dan di sini ada Ncase, yaitu eh, yang bisa digunakan dari sistem operasi Windows. Nah, di sini digunakan di analisis statik. Nah, di sini ada Digital Forensic Framework, yaitu bisa digunakan di Windows, di Linux, atau macOS. Nah, ini adalah tools yang open source sifatnya, yang bisa digunakan oleh live forensik maupun live analysis forensik dan static analysis forensik. Ini ada banyak, ada APRB, ada PTK Forensic, ada FTK Forensic Toolkit, ada The Coroner's Toolkit, ada The Sleuth Toolkit, banyak dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu apa-apa saja sih yang biasa dilakukan ketika kita melakukan analisis statik forensik maupun live forensik. Nah, di sini yang pertama tuh ada auditing and secrecy issues platform. Di sini it provided cross-platform support for Linux, macOS, X, and Windows client agents and volatility integration for memory analysis. It provided scriptable IPython, console access, and basic system timelining features. Nah, di sini itu adalah biasanya platform atau ya platform yang biasa digunakan ketika kita melakukan analisis forensik. Sini adalah masalahnya, masalah platformnya. Itu bisa kita gunakan di open source atau closed source. Nah, di sini adalah performing static and live digital analysis on virtual environment. Nah, di sini it allows static and live combination of memory dump and highlights rootkit when system is running. Terus yang ketiga itu ada live forensic techniques and evidence
preservations. Nah, di sini ada tuh teknik life forensic dan pengembangan bukti. This framework tested on the runtime process, which don't affect any of the result and the process, and it can perform analysis not more than 50 seconds, whereas using 125 KB kilobytes of memory. Nah, di sini ini tekniknya yaitu menjalankan kerangka kerja yang di mana kerangka kerja itu tidak efektif ketika sedang dijalankan. Ini biasanya ditunjukkan untuk menganalisis mungkin dari 15 detik sampai 15 detik dengan menggunakan 125 kilobyte memori. Ini biasanya dilakukan di live forensik ya, jadi itu ya melakukan tekniknya. Dan di sini adalah challenge of live analysis. Di sini ada tantangan untuk live analysis. It assists reconfiguring the system to prevent attacks. There are enriched opportunity in digital forensic live analysis arena for R&D according to the both physical as well as virtual machines. Nah, di sini biasanya tantangannya itu tentang serangan-serangan yang sering terjadi ketika kita melakukan analisis langsung. Jadi di sini kita bisa mengatasi di sini kita dituntut untuk mengatasi atau mengatasi serangan yang datang kepada kita ketika kita melakukan live analysis. Ini forensic analysis of physical memory. Di sini ada analisis forensik untuk physical memory. Computer live forensic make calculating credibility possible. Enables live computers evidence validations. Those impact on system data minimized. Consistency verifying technically prevents fake record of investigation. Dan yang keenam itu ada investigating virtual machines in digital analysis. Di sini kita melakukan investigasi virtual machine di digital analysis, yaitu dengan merecovery data yang mungkin terdapat di dalam virtual machine tersebut. Dan ini mungkin should have well-known structure to handle data. Di sini kita dapat mengetahui struktur data yang bisa kita handle. Yang ketujuh tuh ada framework to improve live forensic methodologies. Di sini ada kerangka kerja untuk membuktikan live forensic methodology. Ini it frees current state of machine and then during data acquisition, there is no need to make modification. It gives a guarantee that production of image by this framework will not have been stored and kills all those procedure and process which are not considered important for the system. Nah, di sini dia membekukan atau memberhentikan mesin tersebut ketika data ini sedang diakuisisi. Nah, di sini kita tidak perlu melakukan modifikasi data. Ini menjamin produksi of image ini memproduksi gambarnya tersebut bisa berjalan dengan lancar atau bahkan kita bisa dapat membuang produksi gambar tersebut yang tidak penting atau yang tidak kita inginkan dalam sistem. Nah, di sini ada digital evidence collection. Nah, di sini kita mengumpulkan barang bukti. Nah, provides the evidence which is not available in the static memory dump. Nah, di sini barang bukti tersebut tidak dapat kita temukan di dalam static memory dump. Terus yang ke-9 itu ada suite for virtual introspection in digital forensic analysis. Targeted system is logged on by the investigator and he also recorded the logs and there is the creation and deletion of the temporary files. Nah, di sini suite for virtual introspection in digital forensic analysis. Di sini kita melakukan introspeksi virtual di digital forensic analysis. Nah, di sini biasanya
target yang melakukan logged on by the investigator and he also recorded dan biasanya dia tuh merekam, jejak yang dia buat dan menghapusnya. The of the temporary files. Nah, di sini dia menghapusnya dari temporary files-nya tersebut. There can be the opening and closing of network connection, update the history files, and there is the addition, queries, and modification for the registry entries. Nah, di sini ketika kita bisa melakukan membuka, menutup, dan menyambungkan koneksi serta mengupdate history files and there is the additions. Yang ke-10 tuh ada NTFS, File System Forensic Technique. Nah, di sini ada hashing techniques, provides data integrity, and some malicious code lie in the boot sector detected. Nah, di sini ada full disk encryption analysis. Full disk encryption analysis. Forensic evidence are secured using this encryption. More relevant data is gathered for analysis. Di sini kita menganalisis full disk yang terenskripsi. Nah, di sini biasanya disk-disk yang terenskripsi. Biasanya di sini disk-disk yang terenskripsi itu sudah memiliki keamanan, ya kan? Ya, terus kita itu bisa dilakukan dengan cara ya seperti ini, full disk encryption analysis untuk seperti itu. Oke, nah yang ke-12 itu adalah digital evidence preservation analysis, yang itu pengembangan bukti digital dan analisis. This system cars not fragmented, linear fragmented image and thumbnail. By using validated headers detects more headers. By using image pattern cars further image and thumbnails. Discarded garbage from fragmented image. Nah, di sini biasanya pengembangan bukti tersebut ini biasanya kita lakukan misalnya ada gambar-gambar yang pecah atau gambar-gambar yang berserakan sehingga gambar-gambar tersebut bisa kita buang. Gambar-gambar tersebut yang tidak kita inginkan tuh bisa kita buang. Jadi supaya bukti tersebut terlihat pasti dan konsisten, kita bisa melakukan hal ini. Nah, kesimpulannya, while in the phase of data acquiring in static and live digital analysis, is it required that the memory content should be consistent with real data? Nah, biasanya di dalam fase akuisisi data atau memperoleh data dalam static dan live digital forensik, ini biasanya memerlukan memory content should be consistent with real data. Oh, jadi memori data ini harus sesuai dengan yang real data. Jadi dengan begitu result can be obtained. Jadi data tersebut dapat kita bukti yang sudah kita buat itu dapat berjalan sesuai dengan rencana kita. It's commonly observed that in particularly when we run any forensic tool in both static and live analysis to acquire data, it might override. Ini mungkin akan tertimpa dengan data struktur yang sedang dijalankan, which can lead to inconsistency, yang dimana data struktur yang sedang kita jalankan tuh bisa terjadi inkonsistensi. Inkonsistensi itu, ya, inkonsistensi. Which are to be obtained the analysis. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.